Dataran Hewu atau disebut juga sebagai Dataran Prambanan, adalah dataran vulkanik subur yang membentang antara lereng Gunung Merbabu di utara dan Gunung Merapi di selatan, antara lembah Sungai Bengawan Solo di timur dan Sungai Progo di barat. Dataran Hewu mencakup wilayah Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan catatan sejarah, kawasan ini dikenal sebagai wilayah pusat pemerintahan pada zaman Kerajaan Mataram kuno dalam kurun abad ke-8 hingga ke-10 M. Selama lebih dari 1000 tahun kawasan ini berperan penting dalam sejarah dan kebudayaan Jawa, karena memiliki banyak peninggalan sejarah yang sangat penting. Jika setiap candi dihitung cacah, maka periode Jawa Tengah abad ke-9 telah menghasilkan ribuan candi yang tersebar dari dataran tinggi Dieng, dataran Kedu, hingga dataran Hewu. Dataran Hewu berupa jajaran gunung dan perbukitan, yang di sekitarnya merupakan lokasi dari banyak ditemukannya candi Hindu dan Buddha. Tidak jauh di sebelah utara Prambanan terdapat reruntuhan Candi Lumbung, Bubrah, dan Candi Sewu. Lebih jauh ke timur terdapat kompleks Candi Plaosan. Di barat terdapat Candi Kalasan dan Candi Sari. Sementara di atas perbukitan di selatan terdapat kompleks situs Ratu Baka. Kawasan ini amat kaya akan peninggalan bersejarah, dengan telah ditemukannya banyak situs arkeologi yang hanya berjarak beberapa kilometer, bahkan ada beberapa situs yang berjarak kurang dari 1 kilometer satu sama lain, maka disimpulkan bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat kehidupan politik, keagamaan, dan sosial, serta merupakan kawasan urban penting dalam sejarah peradaban di Indonesia. Meskipun berskala lebih kecil, dalam banyak hal kawasan ini dapat dibandingkan dengan situs arkeologi kota Angkor di Kamboja. Selama berabad-abad, dataran Hewu yang dibayangi Gunung Merapi, terkenal sebagai lahan pertanian yang subur dan sangat baik untuk pertanian padi. Ekonomi Jawa sangat bergantung pada pertanian padi, dan pranata politik Jawa kuno, dengan sistem politik, sosial, dan ekonominya yang tertata, telah tumbuh dan berkembang dengan bertumpu di dataran ini. Gambar kegiatan bercocok tanam padi dapat ditemukan dalam ukiran relief di Borobudur dan Prambanan. Kerajaan Mataram kuno bergantung pada panen padi dan pajak beras yang ditarik dari rakyatnya. Sejak dahulu kala Jawa terkenal akan panen padinya yang berlimpah dan ekspor padinya, pada gilirannya pertanian padi berperan pada pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Pulau Jawa. Hingga kini lahan sawah telah membentuk bentang alam di dataran ini, cara hidup bercocok tanam padi tetap lestari hingga kini. Pada dataran Hewu, terdapat situs candi bersejarah seperti Kalasan, Sari, Ratu Boko, Lumbung, Bubrah, Sewu, Prambanan, Plaosan, Sojiwan, Banyunibo, Barong, Ijo, Arca Bugisan, Gebang, Gana, Sambisari, Kedulan, Morangan, dan Pustakalasa. Candi Kalasan. Menurut prasasti Kalasan, candi ini adalah yang tertua di kawasan ini. Candi ini dibangun untuk memuliakan Bodhisatwa Dewi Taraf. Candi Kalasan atau Candi Kalibening merupakan sebuah candi yang dikategorikan sebagai candi umat Buddha terdapat di Desa Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Candi ini memiliki 52 stupa dan berada di sisi Jalan Raya Selang Yogyakarta dan Solo serta lebih kurang 2 km dari Candi Prambanan. Candi Sari. Dulu bangunan berlantai 2 ini merupakan bangunan biara bagi biksu Buddha. Candi Sari juga disebut Candi Bendah, adalah candi Buddha yang berada tidak jauh dari Candi Sambisari, Candi Kalasan dan Candi Prambanan, yaitu di bagian sebelah timur laut dari kota Yogyakarta, dan tidak begitu jauh dari Bandara Adi Sucipto, lebih tepatnya di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini dibangun pada sekitar abad ke-8 dan ke-9 pada saat zaman Kerajaan Mataram kuno, dengan bentuk yang sangat indah. Pada bagian atas candi ini terdapat 9 buah stupa seperti yang tampak pada stupa di Candi Borobudur, dan tersusun dalam 3 deretan sejajar. Candi Ratu Boko.
Kompleks gerbang dengan benteng pertahanan serta berpagar ini terletak di atas bukit. Dilengkapi juga dengan pendopo dan kolam pemandian. Ratu Boko terletak sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan. Kawasan Ratu Boko yang berlokasi di atas sebuah bukit dengan ketinggian kurang lebih 195,97 meter di atas permukaan laut. Situs Ratu Boko sebenarnya bukan sebuah candi, melainkan reruntuhan sebuah kerajaan. Candi Lumbung. Candi Buddha ini terdiri atas satu candi induk dikelilingi 16 candi perwara, salah satu kompleks percandian Buddha, yang berada di dalam kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, yaitu di sebelah Candi Bubrah. Meskipun demikian, candi ini telah masuk ke wilayah Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Klaten. Candi Bubrah. Secara administratif, Candi Bubrah terletak di Duku Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Reruntuhan Candi Buddha yang hingga kini belum dipugar. Candi Bubrah yang terbuat dari batu andesit, berdena persegi panjang, dan berukuran 12 meter x 12 meter itu sudah sangat rusak saat ditemukan. Candi hanya tersisa reruntuhan setinggi 2 meter. Itu sebabnya masyarakat menyebutnya sebagai Candi Bubrah. Candi Sewu. Kompleks Candi Buddha ini lebih tua dari Candi Prambanan. Nama asli candi ini adalah Manjusrigra dan merupakan candi Buddha kerajaan. Meskipun aslinya memiliki 249 candi, oleh masyarakat setempat candi ini dinamakan Sewu, yang berarti 1000. Penamaan Candi Sewu ini berdasarkan dalam kisah legenda Jawa Roro Jonggrang. Candi Prambanan. Candi Hindu Trimurti yang besar ini dibangun pada abad ke-9. Pembangunan Candi Shiva yang agung ini, mungkin menandai kembalinya agama Hindu sebagai agama resmi kerajaan yang mendapatkan dukungan Raja Medang. Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Shiwagra yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangka tahun 778 Saka atau 856 Masehi ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Candi Plaosan. Konon Candi Buddha ini dibangun seorang raja Hindu atau Rakai Pikatan dipersembahkan untuk permaisurinya yang beragama Buddha Pramudawardhani. Adanya kemuncak stupa, arca Buddha, serta candi-candi perwara pendamping kecil yang berbentuk stupa menandakan bahwa candi-candi tersebut adalah Candi Buddha. Candi Sojiwan. Candi Buddha yang dihiasi relief bertema fabel, dongeng hewan. Candi ini dikaitkan dengan Sang Sanjiwana, nama lain Sri Kahulunan Pramudawardhani, mungkin sekali arwahnya dimuliakan di candi ini. Sebuah ciri khas candi ini ialah adanya sekitar 20 relief di kaki candi yang berhubungan dengan cerita-cerita Pancatantra atau Jataka dari India. Candi Banyunibo. Candi Buddha yang memiliki desain atap yang unik. Candi ini diketemukan dalam keadaan runtuh dan kemudian mulai digali dan diteliti pada tahun 1940-an. Candi ini dibangun pada sekitar abad ke-9 pada zaman Kerajaan Mataram kuno. Candi Barong. Kompleks candi Hindu di atas bukit yang memiliki pelataran batu yang luas. Terletak di lereng bukit tak jauh dari Banyunibo dan Ratu Boko, penamaan Candi Barong oleh penduduk setempat berkaitan erat dengan adanya hiasan kala pada masing-masing sisi tubuh candi. Hiasan semacam ini menyerupai gambaran barongan. Candi Ijo. Candi yang letaknya paling tinggi di Yogyakarta yang menyuguhkan pesona alam dan budaya serta pesawat yang tengah landing. Candi inilah yang membuat landasan Bandara Adi Sucipto tak bisa diperpanjang ke arah timur. Gugusan Candi Hindu terletak di atas Bukit Ijo. Candi utamanya menyimpan lingga dan yoni yang besar. Arca Bugisan. 7 arca bodhisatwa dalam berbagai pose. Arca-arca tersebut ditemukan dalam keadaan tidak utuh dan sudah rusak. Ada juga beberapa batu yang tersebar di antara rumah warga dan area pemakaman. Batu-batu itu berupa makara, batu-batu polos, batu berelief, dan batu yang mirip stupa. Candi Gebang.
Candi Hindu mungil ini ditemukan pada tahun 1937 dan terletak dekat Jalan Lingkar Utara, Yogyakarta. Terdapat arca Ganesha dan ukiran wajah di atap yang unik. Candi ini ditemukan oleh penduduk lokal pada bulan November tahun 1936, tetapi hanya berupa arca Ganesha. Pada tahun 1937 hingga 1939, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran sehingga bentuk Candi Gebang dapat dibuat secara utuh. Candi Gebang dibuat sekitar tahun 730–800 Masehi pada masa awal Jawa Tengah. Candi Gana. Candi Gana adalah sebuah candi bercorak agama Buddha. Pada awalnya, candi ini disebut sebagai Candi Asu. Disebut asu atau anjing dalam bahasa Jawa, karena dulu sebelum masa prapemugaran ada banyak anjing di sekitar candi ini. Nama Candi Asu berubah menjadi Candi Gana karena ditemukan hiasan Gana atau orang kerdil. Candi Sambisari ditemukan pada tahun 1966, candi Hindu ini terkubur lahar Merapi sedalam 4 meter. Di dalam candi utama terdapat lingga dan yoni. Di depannya terdapat 3 candi perwara. Candi Kedulan ditemukan pada tahun 1994 oleh penggali pasir, terkubur sedalam 4 meter. Dasar persegi candi telah terlihat, candi perwara belum tergali sepenuhnya. Candi ini memiliki gaya dan struktur yang serupa dengan Candi Sambisari. Candi Morangan. Candi Hindu ini juga tertimbun beberapa meter di bawah tanah. Terletak di barat Laut Prambanan. Menurut perkiraan, candi ini dibangun pada sekitar abad ke-9 dan ke-10 pada masa kerajaan Mataram kuno, yaitu sesaman dengan pembuatan candi-candi Hindu, seperti Candi Prambanan. Pustaka Sala. Candi yang baru ditemukan pada tahun 2009 ini terkubur di lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia (UII). Candi Pustaka Sala dan Morangan adalah candi yang terletak paling jauh di utara di kawasan ini.